ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa dan jamaah rahimakumullah, bisa kembali berjumpa dalam majelis ilmu kita. Insyaallah melanjutkan kajian kitab Syarah Usuli Salasa di perkataan penulis Usul Salasa, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Setelah beliau mengucapkan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Lalu beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, ya, ketahuilah, ya, baru kan nanti beliau mengatakan rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Nah, perkataan beliau i'lam, ketahuilah, ya, ketahui itu artinya pengetahuan. Maka di sini dijelaskan oleh pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di nomor 3-nya, ya. Jadi kitabnya di halaman 18. Nah, oleh beliau dijelaskan tentang apa itu pengetahuan, ya, apa itu ilmu. Nah, bahkan ilmu itu ada tingkatannya, atau pengetahuan itu ada tingkatannya. Nah, jadi memang ilmu itu adalah sangat penting, ya, di dalam Islam, karena agama Islam itu agama ilmu. Jadi semuanya harus berdasarkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi adanya pendengaran, penglihatan, hati itu adalah modal bagi kita untuk meraih ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa menjalani hidup ini dengan selamat, tahu jalan, ya, tahu petunjuk. Ya, jadi butuh ilmu. Bahkan jangankan untuk akhirat, untuk dunia saja kita butuh ilmu, kan? Ya, kita perlu ilmu untuk dunia. Apalagi untuk akhirat yang kekal, yang abadi, yang sangat luas, tempat tinggal terakhir bagi manusia. Ya, sedangkan dunia ini hanya sebentar. Sementara untuk hal yang sebentar, yang sementara saja butuh ilmu. Masa untuk kehidupan yang abadi nggak pakai ilmu? Ya, gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang-orang beriman yang muslim, ya, harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama ini. Jangan sampai kalau untuk dunia kita sangat rajin, ya, sangat bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dunia. Bagaimana supaya usaha saya sukses, ya kan? Punya kemampuan, skill, dan sebagainya. Tapi untuk ilmu agama ini kita mengabaikan. Padahal, ya, agama ini kaitannya dengan akhirat yang akan kita tinggali selamanya. Kalau dunia kita tinggali cuma sementara. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir kita, ya, bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi
kita harus lebih mencurahkan perhatian kita untuk akhirat kita. Dan itu kita buktikan dalam kehidupan kita. Di antaranya kita harus semangat di dalam menuntut ilmu agama. Ya, karena itu akan sangat berkaitan dengan hidup kita di akhirat nanti. Jadi butuh ilmu, nggak bisa agama ini asal-asalan. Banyak orang berbicara tanpa ilmu, ngawur. Ya, nggak bisa. Itu yang ada adalah sesat, kesesatan. Bukan menyelamatkan, justru malah mencelakakan. Maka butuh ilmu. Bahkan kan ayat yang pertama turun itu berkaitan dengan apa? Dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Islam ini dibangun di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Makanya orang-orang jahiliyah, kejahiliahan, kemusyrikan itu karena apa? Bukan karena ilmu, tapi karena ikut-ikutan. Ya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh para leluhurnya, yang begitu dia ikuti saja begitu. Ketika diajak untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu ya qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abana walau kana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan apa? Kami hanya mengikuti para leluhur kami. Ya, walaupun leluhur mereka itu tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya, tidak berilmu, ya, dan tidak mendapat petunjuk. Ya, jadi ini ilmu ini sangat penting sekali kedudukannya di dalam Islam. Makanya kita berbicara masalah agama itu ada ilmunya, tidak bisa sembarangan. Ya, bukan hanya sebatas orang penampilannya, ya, dengan penampilan. Kalau penampilan itu tidak menjamin. Ya, berkedok penampilan, tapi ilmunya tidak ada. Bicara masalah ayat Quran tidak pakai ilmu, bicara masalah hadis tidak pakai ilmu. Padahal semuanya ada ilmunya. Ya, ada ilmunya semuanya. Nah, beliau mengatakan apa itu ilmu? Nah, di sini definisinya. Jadi kita perlu tahu ya definisi ilmu itu apa. Sebenarnya walaupun tidak didefinisikan kita sudah paham ya yang namanya ilmu itu pengetahuan. Tapi pengetahuan yang bagaimana? Ya, pengetahuan yang kuat gitu ya. Maka di sini didefinisikan ya. Al ilmu huwa. Ya, ada yang mau baca dulu nih, Mas Andi? Belum ya. Nanti dilatih baca. Al ilmu huwa idraku syai'. Yaitu mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi. Ala ma huwa alaihi itu maksudnya sesuai hakikatnya. Ya, sesuai hakikatnya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang yakin. Ya, dengan pengetahuan yang yakin. Nah, jadi ilmu itu bukan sebatas pengetahuan, tapi pengetahuannya itu harus yakin, ya, berpijak kepada bukti-bukti yang kuat. Ya, dan pengetahuannya memang sesuai hakikat, sesuai faktanya. Ya, sesuai dengan faktanya. Ya, misalnya mengetahui bahwa misalnya dalam sejarah ya, misalnya mengetahui perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi kapan? Ada yang tahu terjadi tahun berapa? Berapa Hijriah perang Badar? Tahun 2 ya, tahun 2 Hijriah. Nah, ketika kita mengetahui bahwa perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, ya, lalu pengetahuan kita itu sesuai dengan faktanya. Ada bukti-bukti
Dalil-dalilnya, para ulama sejarah menyebutkan di dalam buku-buku mereka, di dalam kitab-kitab sejarah sirah itu tercatat, ada riwayat dan sebagainya. Ya, ada dalil-dalil bukti-buktinya, maka pengetahuan kita ini disebut dengan ilmu. Dan kita mengetahuinya secara yakin, idrokan jaziman, itu baru disebut ilmu. Kalau baru sebatas dugaan, ya, perkiraan, asumsi, dia belum yakin dan belum didukung dengan bukti-bukti, ya asal ngomong saja, nah itu bukan ilmu. Ya, jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang yakin, yang sesuai dengan faktanya. Nah, kebalikan dari ilmu itu, nanti di sini ada tikan tanda, ya, wa maratibul idraki. Ya, dan tingkatan, maratib jamak dari martabah. Tingkatan-tingkatan pengetahuan situn ada 6. Al-ula yang pertama, tingkatan yang pertama, al-ilmu tadi itu. Ya, al-ilmu tadi adalah tingkatan yang pertama. Ini sama dengan yang di atas, ya. Huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kalau dipersenkan, ilmu itu 100%. Jadi pengetahuannya yang 100% itu ilmu. Ya, yakin. Nah, di antaranya yang ilmu yang yakin itu adalah ilmu yang berasal dari wahyu dari Allah. Karena kita sebagai orang beriman kan meyakini bahwa yang disampaikan oleh Allah, wahyu, itu pasti benar. Ya, yakin nggak bahwa wahyu ini pasti benar? Quran, hadis. Ya, kita meyakininya 100%. Nah, inilah ilmu. Kenapa? Karena pasti ilmu dari Allah itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Ilmu dari Allah itu. Jadi betul-betul mencapai ilmu secara hakiki sesuai dengan pengertian. Sedangkan ilmu manusia, nah tidak sempurna. Kalau ilmu manusia itu tidak sampai 100% kan, pasti ada kemungkinan kelirunya. Teori-teori manusia itu kan, ya kemungkinan ada keliru. Bahkan kan satu teori misalnya ternyata bisa dibatalkan lagi dengan teori yang baru, dengan penemuan-penemuan baru. Terus begitu, ilmu manusia itu kan begitu, tidak sampai 100%. Makanya nanti ilmu manusia itu tidak sampai definisi ilmu secara hakiki, tapi dia hanya zon saja nanti, ya. Di bawah ilmu ada namanya zon, dugaan, tapi dugaan yang kuat zonnya itu. Ya, nah tapi di sini lawannya dulu, ya, secara berbalik, ya, 180 derajat. Lawan dari ilmu itu al-jahlu. Di asalnya itu al-jahlu. Al-jahlu itu apa? Kebodohan. Tapi di sini dibagi dua, kebodohan itu ada dua. Ya, nomor 2 itu jahlul basit. Ya, bodoh yang sederhana, basit itu. Ya, bodoh yang simpel, yang sederhana. Wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Yaitu tidak ada pengetahuan, ya, adamul idraki bil kulliyati sama sekali. Ya, tidak ada pengetahuan sama sekali. Itulah jahlu, kebodohan. Ya. Tapi ini masih mending, ya, bodoh ini masih mending dibanding dengan yang ketiga. Ya, dinamakan dengan al-jahlul murakkab. Bodoh yang bertingkat. Kalau tadi itu basit, sederhana. Ketika ditanya tahun perang Badar terjadi tahun berapa, dia mengatakan la adri, tidak tahu. Nah, berarti itu namanya jalun basit. Jadi nggak tahu sama sekali. Ketika dia tidak tahu itu jujur nggak tahu gitu, ya. Nah, sedangkan jahlul murakkab, ya, bahasa kitanya sok tahu. Jahlul murakkab itu sok tahu, ya, makanya didefinisikan. Wa huwa idraku syai'i, mengetahui sesuatu ala wajhin, ya, dalam bentuk
yukhalifu ma huwa alaihi, ya, yang bertentangan dengan hakikatnya atau dengan faktanya. Itu. Jadi dia menjawab perang Badar tahun berapa? Dia mengatakan tahun 8 Hijriah. Tapi dia mengatakannya pendek. Pendek. Nah ini orang ini sok tahu. Nah ini disebutnya jahlun murakkab. Ini lebih parah. Dan ini berbahaya. Kalau yang jahlun basit tadi itu, ya, memang itu suatu kekurangan, bahaya, tapi tidak terlalu bahaya, ya, tidak separah jahlun murakkab. Karena kalau jahlun murakkab bukan hanya membahayakan dirinya, membahayakan orang lain juga. Ya, banyak tuh orang-orang yang bicara agama tanpa ilmu. Ya, dia dirinya sesat juga menyesatkan orang lain. Nah, sayangnya di kita di Indonesia ini khususnya ada aja pengikutnya gitu. Ya, orang-orang yang nggak punya ilmu seperti Mama Gufron misalnya, ya, Makoli itu. Ya, dia kan sangat sama sekali bodoh bicara agama. Ya, asal ucap aja. Ya, dia mengatakan itu bahasa Ibrani. Ya, padahal itu kan Makoli itu kan bahasa Arab, tapi dia susun sekenanya saja. Ya kan, tidak ada dasarnya, tidak ada maknanya. Ya kan, kalau berdoa juga nggak jelas dia ngomong apa, ngacapruk lah istilahnya, bahasa Sundana, ya, ngacapruk. Tapi sayangnya ada aja pengikutnya gitu, ya kan. Orang awam tuh, orang yang nggak tahu kan dikiranya dia kiai, dia hebat, ya kan, wali, dianggap wali gitu. Nah ini di kita itu banyak orang-orang yang semodel dia itu di Indonesia itu banyak. Jadi orang-orang itu dibodohi. Ya, jadi mendengar ucapan, karena memang mungkin sama sekali nggak paham bahasa Arab, gitu. Nggak paham bahasa Arab. Bahkan ada orang ngomong Arabnya dianggap berdoa gitu. Ya, diaminin, amin amin, padahal dia lagi ngomong apa? Gitu. Nah inilah pentingnya kita belajar supaya tahu, supaya tidak dibodohi. Ya. Nah itu kan karena orang itu sudah merasa dia itu tokoh, dihormati oleh orang, ya, punya posisi, ya, di tengah masyarakat, ya, sehingga kalau dia mengatakan tidak tahu itu gengsi. Kalau ditanya ini itu kan gengsi kalau mengatakan tidak tahu. Akhirnya apa? Menjawab asal-asal. Nah ini jahlun murakkab. Jahlun murakkab. Ya, makanya sebagai orang yang berilmu, apalagi penuntut ilmu, jangan gengsi, jangan malu mengatakan tidak tahu. Bahkan para ulama mengatakan tidak tahu itu bagian dari ilmu itu sendiri. Supaya tadi tidak sok tahu. Kalau hal-hal yang tidak kita ketahui, ya jujur katakan. Kenapa? Karena tadi bisa menyesatkan orang lain. Itu berbahaya. Kalau orang lain itu sesat gara-gara kita akan kebagian dosanya. Ya kan? Kita akan kebagian dosanya. Makanya kan dalam hadis kan jelas. Ya kan? Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Sebaliknya, orang yang menunjukkan kepada keburukan, yang menyesatkan, maka dia akan mendapat dosa seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Ya, nah ini berbahaya. Dan para ulama kita sudah mencontohkan. Misalnya ada seorang ulama besar, Imam Malik, ya, bin Anas rahimahullah. Beliau itu dikatakan dari 40 pertanyaan, ya, dari 40 pertanyaan yang beliau jawab itu hanya 4 pertanyaan, dan sisanya beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Itu sekelas ulama besar. Apalagi dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum ini hukumnya gimana? Apalagi hukum-hukum yang baru gitu, ya, yang
kasus baru yang dihadapi oleh manusia. Ya, jangan sembarangan kita menyampaikan hukumnya begini. Harus berdasarkan ilmu. Ya, karena itu kan masuk fatwa ya. Ya, di zaman kita ada orang tuh sembarangan dalam berfatwa ya, membuat hukum. Baru tahu satu hadis langsung disimpulkan gitu. Ya. Sehingga salah paham terhadap hadis tersebut. Jadi memahami hadis itu kan tidak bisa hanya dengan satu hadis. Harus dipahami dengan benar maksudnya bagaimana, konteksnya bagaimana. Menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, barulah bisa disimpulkan. Misalnya ada hadis yang mengatakan Rasul itu dengan para sahabat kalau sholat memakai sendal. Ya, kalau Rasul itu kalau sholat pakai sendal. Oh, berarti ini sunnah Rasul. Nah, kenapa nggak pada pakai sendal sholatnya? Nggak pakai alas kaki? Padahal kan Rasul dan sahabat pakai alas kaki. Ya, itu hadisnya sahih. Kenapa kita nggak pakai sendal sholatnya? Nggak pakai sepatu? Alas kaki. Padahal Rasul pakai alas kaki, itu sunnah. Nah, kalau orang memahami hadis itu secara tekstual seperti itu, hanya dari satu hadis saja, tidak melihat konteksnya bagaimana, itu keliru. Banyak orang-orang yang sekarang itu yang baru belajar agama, dia langsung berfatwa, menyampaikan hukum begini, bahkan mudah memponis orang lain. Ya, kamu sesat, kamu ahli bid'ah, gitu. Padahal dia baru belajar sedikit, ya, belajar 1-2 hadis. Ya, padahal ilmu Islam ini luas, butuh belajar ya dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang panjang. Ya, menyimpulkan hukum tuh harus dilihat konteksnya bagaimana, memahami dalil-dalil yang lain. Jadi bagaimana misalnya tadi memahami hadis itu? Ya, Rasul dan sahabat pakai sendal sholat itu kenapa? Ya, karena kan kondisinya beda. Masjid di zaman Rasul di Masjid Nabawi itu lantainya itu kan berupa apa? Kerikil. Ya, kerikil. Makanya Rasul dan sahabat itu pakai sendal sholatnya. Kalau di kita sekarang kan sudah beda kondisinya. Pakai sendal malah membuat kotor. Gitu. Makanya kan pernah waktu Rasulullah itu sujud, tiba-tiba beliau melemparkan sendalnya. Dilemparkan kan sendalnya. Para sahabat tuh langsung ikut-ikutan. Langsung ngikuti, jadi dilemparin lagi sendalnya. Karena memang itu menunjukkan sahabat itu selalu mengikuti Rasul gitu. Apapun, karena dia kan teladan. Ya. Gitu, ketika selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian ikut-ikutan melempar sendal? Ya, aku itu melemparkan sendal karena diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sendalku itu ada kotoran, sehingga beliau melemparkannya, gitu. Melemparkan sendal itu karena kan berarti menunjukkan sholat itu harus bersih dari najis. Jadi walaupun pakai sendal tetap tidak ada najis, dipastikan tidak ada najis kan di sendal itu. Makanya dilemparkan harus. Gitu. Dan itu juga akan menjadi dalil kalau lupa ya, tiba-tiba sadar di pertengahan sholat ada najis, maka tidak perlu mengulangi lagi. Ya, asalkan dihindarkan. Karena Rasulullah pada saat itu tidak mengulangi lagi. Nah, jadi memahami hadis itu ada fikih, ada ilmu ya, untuk memahami itu. Nah, jadi itu jahlun murakab ya, kita lihat saksikan kenyataannya di saat-saat ini ya, banyak orang berbicara masalah agama tanpa ilmu. Maka itulah mengapa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bisa sembarangan. Menahan diri dulu, kalau belum tahu tahan diri, jangan. Bahkan sekarang bukan hanya nahan mulut, nahan jari. Jari untuk ngetik di media sosial ya, berkomentar segala macam. Karena kan sama saja
berbicara dengan mulut, dengan tulisan ya, nulis di komentar, di WA, di mana ya, itu sama pertanggungjawabannya. Jadi jangan dianggap, oh saya kan nggak bicara, cuma ngetik, ya sama aja. Ngetik dengan bicara sama. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan baik oleh mulut atau oleh jari kita yang ngetik, kecuali di situ ada raqib atid, malaikat yang mengawasi, yang mencatat setiap apa yang kita lakukan. Ada pertanggungjawabannya. Ya. Nah, kemudian ar-rabi'atu yang keempat, al-wahmu waham. Nah, waham itu asumsi ya. Nah, kalau jahlu tadi ya, bodoh berarti 0% ya, baik basit atau murakkab. Nah, kalau waham ini idraku syai'i, mengetahui sesuatu ma'a ihtimali diddin rajihin, bersamaan dengan adanya kemungkinan sebaliknya yang lebih kuat. Ya. Sebaliknya yang lebih kuat. Ya, bahasa kitanya asumsi. Jadi dia belum yakin. Pengetahuannya itu belum yakin. Bahkan keyakinannya juga ya, yang sebaliknya itu lebih kuat daripada yang diketahui. Ya, daripada yang diketahui. Begitu. Nah, berarti ini tidak bisa jadi ilmu yang diterima. Waham ini jadi kekeliruan, sebuah kekeliruan. Ya, jadi bertentangan dengan yang lebih kuat. Ya. Nah, kalau waham ini memang tidak bisa dihindari ya, karena manusia ya, kekurangan manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja waham-wahamnya. Bahkan para ulama itu juga ada mereka waham-wahamnya. Jadi ilmunya itu lemah, ya, pengetahuannya lemah, bertentangan dengan yang lebih kuat. Itu namanya waham. Keliru. Ya, keliru. Tapi kan mereka sudah berusaha misalnya untuk mencari kebenaran, pengetahuan, tapi ternyata, nah itu membuktikan bahwa ilmu manusia itu tidak sempurna. Di setiap ulama itu ada wahamnya, setiap ulama. Apalagi kita yang bukan ulama. Wahamnya terlalu banyak. Ya, dugaan lemahnya terlalu banyak. Ya. Jadi apa namanya, pemahamannya itu masih lemah ya, dugaan yang lemah. Nah, kalau kemudian yang berikutnya al-khamisatu, yang kelima asyaku. Asyaku itu ragu-ragu. Wa huwa idraku syai'i ma ihtimalin musawin. Yaitu mengetahui sesuatu ya dengan adanya kemungkinan sebaliknya ya, tapi kemungkinan sebaliknya itu sejajar sama. Nah, berarti kalau dipersenkan 50%, 50-50 ya, 50-50 berarti ini ragu ya, berarti ini ragu. Ya. Berarti ini belum belum yakin ya, dalil ya, atau bukti yang dia milikinya itu ya, masih ragu-ragu. Ketika melihat orang dari kejauhan, ini apakah Ahmad atau Usman, jadi ragu-ragu. Ya, nah kemungkinannya itu 50-50. Nah itu namanya syak. Ya, ragu-ragu. Nah ini juga tidak bisa diterima, belum bisa diterima kalau ragu-ragu itu. Ya, harus ada yang memperkuat salah satunya, baru kita bisa mengambil. Makanya kalau hal-hal yang ragu-ragu itu kita abaikan dulu atau cari ilmunya. Ya, apalagi dalam urusan ibadah tadi, dalam urusan agama. Ya, kalau ada yang masih ragu-ragu tentang ibadah kita, ya cari ilmu yang lebih meyakinkan. Ya, misalnya apa yang masih ragu-ragu, yang belum yakin, ya dalam masalah agama. Ya, misalnya apa ya?
Ya dalam sholat misalnya ya, ketika tasyahud ya berisyarat apakah digerakkan atau tidak misalnya. Ya karena ada orang yang menggerakkan, ada yang tidak. Ya itu ragu-ragu misalnya. Belum tahu mana yang lebih kuat, mana yang yakin. Berarti harus mencari ilmu agar pendirian kita kuat. Memilih yang lebih kuat. Ya. Kalau ternyata setelah dipelajari, oh boleh dua-duanya ya sudah. Berarti kita jadi tenang. Karena ketika orang itu mendapatkan ilmu, ya maka akan membuat dirinya tenang. Ya, bahkan para ulama itu ketika ditanya apa sih yang membuat kamu itu menjadi senang, sesuatu yang paling membuatmu senang, yaitu adalah ketika mendapatkan ilmu. Ya, dari sesuatu yang tadinya tidak tahu, lalu saya mendapatkan ilmu jadi tahu, itu yang paling membahagiakan. Ya, bahagianya itu tidak ada bandingannya ketika orang mendapatkan ilmu. Ya, karena membuat yakin ibadahnya gitu ya, tenang, tentram. Ya. Jangan sampai kita tidak peduli ya ibadah kita yang mudah-mudahan. Jadi cuma hanya berharap saja mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Tapi tanpa ada usaha untuk melakukan yang terbaik. Padahal kita punya kesempatan, waktu ada gitu kan. Punya potensi pendengaran, penglihatan, akal kita. Kenapa tidak digunakan untuk belajar? Ya, jadi merasa cukup dengan ilmu, dengan ibadah yang kita sekarang lakukan. Apalagi ketika bertemu dengan hal-hal yang kita tidak tahu ilmunya. Apakah saya sudah wajib zakat atau belum misalnya dengan harta yang sekarang saya miliki? Kewajiban-kewajiban itu kan harus dicari ilmu. Ya, nah itu syak. Ya. Kemudian asadisa zon. Nah kalau zon ini dugaan yang kuat, lawan dari waham tadi. Idraku syai'i ma'atimali didin marjuhin. Mengetahui sesuatu dengan adanya kemungkinan sebaliknya yang lemah. Kemungkinan sebaliknya yang lemah. Nah ini rata-rata ilmu manusia yang dihasilkan dari pemikiran manusia itu zon. Makanya zon itu persentasinya berarti dari berapa? Dari 51 sampai ke 99. Kalau waham tadi di bawah 50 ya. Waham itu di bawah 50 satu ya, dari 1 sampai 49. Kalau 50 kan tadi syak. Ya, jadi kalau zon itu 51 sampai 99. Tergantung bagaimana kuat argumentasinya. Nah, rata-rata ilmu manusia itu zon. Termasuk fikih juga ya, ada perbedaan pendapat sebagainya. Itu masuknya zon. Kan tidak yakin. Ya, dugaan, ada dugaan. Wal ilmu yanqasu ila qismaini daruriyin wa nadhri. Ilmu itu terbagi kepada dua bagian, daruri dan nazari. Daruri itu tanpa perlu penelitian, tanpa perlu pemikiran. Sedangkan nazari perlu penelitian. Misalnya mengetahui setengah dari 2 itu adalah 1. Itu nggak usah pakai pemikiran. Mengetahui api itu panas, nggak usah pakai riset, ya di riset dulu nggak usah. Karena itu disebutnya ilmu daruri ya. Nah, kalau nazari itu butuh penelitian, pemeriksaan, ya, riset dan sebagainya. Ya, nah sampai di situ ya untuk pembahasan tentang ilmu cukup banyak. Kalau ada yang ditanyakan, kalau masih ada waktu. Ya baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.